Jadi kita bakalan bahas tentang gimana sih sebetulnya kalau misalnya food vlogger itu atau influencer itu. Jadi ini sebetulnya kayak ada di judul, kita bakalan bahas mengenai cara curang jadi food vlogger gitu. Yang namanya cara curang ya otomatis adalah sesuatu yang salah, jadi sebaiknya jangan dilakukan gitu. Jadi mungkin sebagai prolog itu kayak kita kalau misalnya lihat di Instagram atau di TikTok gitu, itu kayak enak ya jadi food vlogger gitu. Mereka bisa makan-makan, bisa main-main ke tempat-tempat yang bagus-bagus gitu. Udah gitu dia ya pasti ada payment lah atas hal tersebut. Kira-kira bisa nggak sih sebetulnya kita jadi food vlogger gitu? Nah, kalau dibilang beberapa kali kan kita sempat ada kerjasama sama food vlogger atau food influencer apapun sebutannya ya. Intinya semacam key opinion leader gitu. Karena ya memang di brand sendiri itu membutuhkan mereka di mana dengan adanya key opinion leader, ada influencer, ada buzzer, ada food vlogger, ini bisa mendongkrak kepercayaan audiens sebagai target market kita agar oh iya ini aja udah direkomendasiin sama si A, sama si B, sama si C. Akhirnya nanti calon customer itu akan datang ke resto dan kemudian melakukan pembelian. Nah, itu tujuannya gitu. Cuma kita juga harus tahu sebenarnya apa sih tujuan brand. Kalau di video ini ya berarti kita ngomongin tentang brand F&B ya, di satu resto gitu. Kenapa satu resto harus hire influencer untuk datang ke restonya? Jadi setidaknya ada beberapa teori dan ini aku bakalan ambil satu teori aja. Ini sebetulnya semacam teori yang juga digunakan dalam teknik copywriting gitu. Jadi ada AIDA, ada AISAS gitu. Kita ambil salah satu aja, kita ambil yang AISAS. AISAS itu apa? AISAS gitu. AISAS itu sebetulnya singkatan dari attention, itu A yang pertama. I-nya adalah interest. Kemudian S-nya yang pertama itu adalah search. Kemudian A-nya lagi itu action. Dan yang terakhir S-nya adalah share. Gitu. Jadi attention itu apa? Attention itu ya dimana orang mulai memperhatikan brand, kemudian orang mulai tahu keberadaan brand tersebut. Nah, setelah tahu, mereka akan interested berarti ya. Mereka akan interested terhadap brand tersebut atau produk dari brand tersebut gitu. Akhirnya ya mereka sudah masuk di tahapan yang kedua yaitu adalah interest gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah search. Ketika mereka sudah tahu, mereka tertarik ya kan, ya akhirnya mereka mencari lebih lanjut di mana sih tempat untuk kita bisa membeli produk yang sudah ditawarkan influencer ini. Kemudian setelah sudah tahu tempatnya, bahkan mereka sudah mengerti hal-hal yang kira-kira memang mereka butuhkan, informasi yang mereka butuhkan, akhirnya mereka melakukan action. Nah, action di sini harapan besarnya adalah ya melakukan pembelian gitu. Nah, setelah melakukan pembelian, ini ada tahapan yang kelima yaitu adalah share. Ini menjadi salah satu tahapan yang sebetulnya paling susah ya untuk selama ini gitu. Karena share ini berarti otomatis customer sudah merasakan nyaman, sudah merasakan trust yang tinggi, bahkan memiliki tingkat kepuasan yang besar terhadap produk yang mereka konsumsi gitu. Akhirnya mereka berkenan
untuk melakukan share atau berbagi kepada calon pelanggan yang lain gitu. Jadi ISAS ini menjadi dasar dari pembahasan ini. Nah, kemudian setelah ngobrolin tentang tujuan brand untuk hire influencer, nah kita juga harus tahu sebetulnya di dalam satu brand itu mereka juga memiliki tujuan yang lain gitu. Tujuan yang lain itu yaitu adalah menyelesaikan final destination dari marketing itu sendiri. Nah, kalau marketing itu biasanya ya tadi kan udah disebutin ya macam-macam gitu. Biasanya kalau untuk hire influencer itu ada dua saja yang menjadi poin besar. Poin besarnya yang pertama itu adalah awareness. Awareness itu ya intinya orang akan mengerti tentang keberadaan si brand ini. Nah, awareness ini setara sama attention, jadi di awal gitu. Nah, untuk awareness ini nanti memang akan dinilai oleh brand itu berdasarkan jangkauan. Jadi kalau misalnya, ini beberapa ada yang nggak tahu sih. Jadi kalau misalnya brand hire influencer, dia harus tahu tujuannya apa. Jadi nanti mereka bisa menentukan KPI-nya juga. Kalau awareness ya intinya tujuan utamanya adalah membuat orang jadi tahu mengenai dirimu, menjadi trust terhadap dirimu gitu. Berbeda dengan tujuan yang berikutnya, yaitu adalah melakukan buying atau setara dengan action. Ketika customer sudah melakukan pembelian, itu udah beda lagi. Kalau misalnya melakukan pembelian, ya otomatis nanti KPI-nya adalah revenue gitu. Jadi ada pendapatan yang masuk ke dalam brand. Nah, di antara dua tujuan besar ini biasanya memang ada salah satu yang digunakan. Jadi hanya satu aja yang digunakan, yaitu adalah awareness. Kenapa? Karena influencer ini belum tentu bisa di-tracking keefektifannya bila kita melakukan tujuan marketing action atau buying ini. Ketika mereka sudah membeli ya kita trackingnya gimana? Kecuali influencernya itu nanti memiliki semacam kode referral. Jadi misalnya influencer A gitu. Nanti kamu pakai kode Li Tampan. Nanti kamu bisa dapat potongan harga atau free product di resto B misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa di tracking. Tapi kalau misalnya selama ini yang lebih banyak digunakan yaitu adalah awareness-nya aja. Kita pengen orang lain tahu tentang brand kita dan pengen orang percaya terhadap brand kita. Gimana cara bikin percaya? Ya otomatis ya banyak yang review gitu. Nah, ini ada beberapa percontohannya, ada angka-angka yang ya kita bakalan bahas mengenai angka gitu. Jadi, anggap aja kita ambil contoh yang sebelah sini dulu. Set. Nih ya. Jadi anggap aja ada influencer namanya ABCDE gitu. Oh, ABCD aja. Nanti ada yang followernya 16.000, ada yang 40.000, ada yang 35.000, ada yang 43.000, macam-macam. Otomatis ketika kita ngomongin tentang influencer itu rata-rata berbayar gitu. Ini ada rate card-nya. Ada nggak influencer yang barter? Ada gitu. Cuma kalau sekarang rata-rata influencer yang sudah followernya besar-besar di atas 10.000 ya utamanya, itu mereka punya rate card gitu. Anggap aja seperti ini percontohannya. Follower 16.000, rate card-nya 700.000. Kita ambil aja, nggak masalah gitu. Terus ada yang 40.000, rate card-nya 600.000, dan seterusnya gitu. Nah, kita ngomongin tentang awareness. Awareness itu biasanya kita menilainya dari engagement rate dari influencer itu. Cuma, itu biasanya kita harus
minta insight dari media sosial mereka. Misal, pakai Instagram. Ya, Instagram ini jangkauannya seberapa, banyak yang komentar atau enggak, ada yang like berapa, hal-hal semacam itu. Tapi di sini aku bakalan batasi untuk jumlah view-nya kan. Orang rata-rata ngelihatnya, banyak yang view, berarti ini sesuatu yang menarik. Akhirnya ya mereka ikut tertarik, apa ya sebetulnya FOMO gitu. Jadi kita bakalan melihat dari view-nya dulu. Nah, ini cara curangnya ini sebetulnya sudah muncul di sini. Ketika brand hanya melihat view sebagai patokan utama dalam menilai keberhasilan menggunakan influencer, berarti di situ kita bisa curang. Misal, rate cut-nya 700.000 di sini. Habis gitu dalam 30 hari. Kenapa 30 hari? Ya karena beberapa konten memang ada yang bisa naik sendiri, tapi kalau udah 30 hari jarang sih bisa ada kenaikan yang signifikan gitu. Anggap aja 30 hari view-nya 6.000. Nah, di situ kita bisa menilai, oh, cost per view atau harga per orang nonton itu ada di ini, Rp116. Jadi ada yang nonton satu, oh Rp116. Murah apa mahal? Ya murah sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan media konvensional. Misal, kamu punya satu flyer gitu ya. Kamu cetak satu flyer, dikasih ke orang, terus orangnya nonton gitu. Itu harganya berapa? Sekali cetak katakanlah 1 rim gitu. Per lembar itu mungkin bisa 200 sampai 300. Nah, ini cuma 116. Murah. Jadi media sosial itu memang sekarang semakin tertarget dan semakin murah. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi, ada yang namanya B, followernya 40.000, rate cut-nya malah lebih murah gitu. View-nya 10.000. Ya, ini kalian bisa lihat lah, ini ada yang 60.000, ada yang 22, ada yang 60 rupiah per view, ada yang 22, ada yang 17 gitu. Jadi orang bakalan ngelihat itu rata-rata sebetulnya cuma di sini. Dah berhenti di view dalam 30 hari. Sama rate cut-nya berapa. Akhirnya bisa dinilai, oh ini yang paling oke nih yang D nih. Yang D ini sekian. 600.000, followernya banyak, yang nonton banyak. Ah, ciamik nih. View-nya cuma 17 rupiah gitu. Atau kita mau coba lihat yang bawahnya. Nah, ini yang bawahnya. Ini harusnya dihilangin dulu sih. Set gitu. Biar kalian nebak-nebak gitu. Tapi anggap aja kalian bisa bisa tertutup ya bagian ini. Set. Nah, anggap aja ini di highlight tapi nggak kelihatan. Jadi ada yang followernya 5.000. Terus habis itu view-nya sekian. Ada yang followernya 8.000. Red cut-nya sekian, view-nya sekian gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagus apa enggak gitu. Yang bagus yang mana? Nah, kalau berdasarkan dari perhitungan sebetulnya ya, oh jangkauannya ya lebih besar yang paling bawah, 34.000 ya kan. Kita bayarnya 500.000, dia bisa munculin satu konten atau bikin satu konten yang view-nya 34.000. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung, cost per view-nya itu rata-rata sama di Rp14. Jadi ya bisa dibilang ini standar semua, harganya harga standar. Beda sama yang dia punya rate cut-nya 700.000, yang nonton cuma 6.000, kurang gitu. Jadi ya kita harus lihat nih di sini. Sekarang gini, kita anggap aja kita lupakan ini semua, yang penting kita udah tahu patokannya. Oh, kalau kamu bayar 200.000, nih kita ambilnya yang ini ya, si A ini ya. Kita kasih highlight warna hijau. Kalau kamu bayar aku sebagai influencer, food vlogger gitu, 200.000.
Itu nanti dalam 30 hari aku bakalan janjikan kamu untuk dapat 14.000 view di kontenku gitu. Menarik gak? Menarik pastinya. 14.000 gitu. Bayangin cuma 200.000. Bayangin aja sama yang ini. Ada yang 600.000, ya kan? Terus habis gitu view-nya 34.000 kayak. Masih lebih bagus penawaran kita. Angkanya cuma 200.000. Apalagi yang naik-naik ini, yang bawah, yang atas ini, tambah parah gitu. Kita anggap aja basicnya kita di sini. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita tahu cara untuk melakukan ads, ya anggap aja ini di Instagram gitu ya. Berarti kita nanti akan menggunakan Meta Ads. Itu kita bisa spend budget sesedikit mungkin untuk mendapatkan view sebanyak mungkin. Dan ini mungkin nggak bisa dijadikan sesuatu yang pasti segini, nggak bisa kayak gitu. Tapi kurang lebih ada gambaran karena aku sendiri udah nyoba beberapa kali. Kalau kamu add segini, tujuannya segini untuk ini, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nah, yang biasanya dilakukan untuk brand itu ya, salah satunya kita menargetkan untuk mendapatkan, betul, kita mendapatkan view sebanyak mungkin gitu. Nah, ternyata nih, aku ajari hitung nih. Dan ternyata nih di bagian sini ya. Sebentar. Aku kasih, nggak usah deh. Nih, di sini ya. Ternyata dengan menggunakan ads, kita itu bisa menarget siapa yang akan nonton, dan itu tempatnya udah tepat pasti. Jadi kayak kamu misalnya di Solo nih, ya targetnya yang di Solo-Solo aja gitu. Jangan sampai malah orang Jakarta nonton kontenmu gitu. Karena brand yang kamu bantu sebagai food vlogger itu cuma ada di Solo. Mau orang Jakarta mau kemari juga susah gitu. Jadi anggap aja kalau di Solo ya udah kamu fokusnya di Solo. Bahkan bisa sampai fokusnya, oh aku maunya cuma ada di Universitas 11 Maret misalnya. Ya udah tembak sana aja gitu. Satu titik aja. Tentunya dengan satu titik dispesifikkan, otomatis bakalan semakin sedikit populasinya dan kemungkinan untuk menonton konten kita akan semakin kecil. Jadi sebaiknya agak gedean aja. Misalnya di Solo ya udahlah. Misalnya dari Kartosuro, ya kan. Terus mau makan ke Palur, masih masuk akal nggak? Ya kalau misalnya untuk makan siang aja kayaknya nggak worth it ya. Jauh dari Kartasura ke Palur gitu. Cuma kalau misalnya memang brandnya menarik, restonya menarik, ya otomatis mungkin sometimes ketika ulang tahun atau mungkin ada kegiatan apa gitu, itu bisa satu keluarga bisa datang ke Palur demi datang atau nyobain experience yang ada di resto tersebut gitu. Jadi anggap aja lokasi yang tepat kita ambil satu kota. Solo 40 km radiusnya misal, itu bisa. Usianya juga bisa tepat. Jadi sekarang ada usia-usia yang memang dia spendingnya lebih tinggi di satu produk. Misal untuk Gen Z, untuk yang masih muda-muda yang 18 tahun sampai 22 tahun, itu mereka bisa spending sesuatu yang sebetulnya mereka nggak butuh, tapi harganya yang murah-murah aja. Ya puluhan sampai ratusan ribu. Beda sama yang udah usia 30 tahun ke atas, mereka biasanya bakalan lebih mikir bahwa penting nggak ya gitu, menarik nggak ya gitu. Tapi sekalinya mereka memutuskan, bisa ratusan sampai jutaan dibeli gitu. Kemudian interestnya juga bisa tepat juga. Kita bisa milih kalau misalnya di Google Ads gitu atau mungkin di TikTok Ads atau di Meta Ads, kita bisa milih kira-kira yang interestnya apa, yang ketertarikan terhadap apa. Misalnya ketertarikan terhadap makanan western, ketertarikan terhadap coffee shop, ketertarikan terhadap apa ya,
K-popers gitu. Misalnya dulu ada satu brand yang dia kerja sama K-pop, band K-pop gitu. Ya, mereka bisa menarget kayak gitu. Interestnya bisa tepat. Dan nanti objektifnya atau tujuan dari iklannya itu juga bisa kita setting. Misal kamu pengennya view-nya banyak, tadi kan kita lihat view-nya sebanyak mungkin, ya itu nanti yang menjadi targetnya, itu bisa curang kita. Bisa curang. Kalau yang sudah-sudah yang terjadi itu rata-rata dengan budget ads 50.000 aja. Itu kalian bisa dapat target view atas konten kalian itu sampai 20.000. Jadi 20.000 penonton di konten kalian, modalnya cuma 50.000. Bayangin aja, kalau kalian dibayar 200.000, ya kan, sekali visit kunjungan ke resto, kemudian yang 50.000 kalian nanti tawarkan ke Meta Ads untuk bantu biar konten kalian naik. 150.000-nya bisa kalian kantongi. Brand happy nggak sih sebetulnya kalau misalnya dapat 20.000 view di Solo, dapat 20.000 view gitu. Wah, mereka rata-rata kayak, wah keren ya, FYP gitu. Ya, itu bisa kalian kejar gitu. Dan ini berarti kalian bisa mencari brand-brand yang memang gede-gede, bersedia mengeluarkan budget marketing untuk kalian promosikan. Nah, kalau curang nanti berarti nggak bagus dong buat brandnya. Ya nggak juga sebetulnya. Karena dengan ads ini itu akan membuat kontennya itu tertarget dengan tepat kok. Keputusan untuk membeli memang kita nggak bisa memastikan, tapi setidaknya mengarahkan orang untuk nonton dan akhirnya melakukan pembelian. Gitu. Macam-macam gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mau diminimalisir aja, aku ads-nya mau yang sedikit-sedikit aja deh gitu. Ads itu rata-rata, nih aku di bagian sini ya, yang B ya. Ads itu rata-rata atau minimal spendingnya itu adalah di 16.000 sekian gitu. Anggap aja 17.000 deh. Nih, 17.000. Dengan 17.000, terus habis itu cost per view-nya Rp2,5. Itu kalian sudah dapat 6.800. 6.800 penonton, itu banyak banget sebetulnya. Kalau berwujud manusia. Gitu. Terserah kalian mau budgetnya mau berapa. Oke, kita mau set dulu. Budgetnya, aku mau budgetnya 100.000. Des. Nih, nanti kalian punya potensi untuk dapat view-nya sampai 40.000. Happy nggak kira-kira brandnya? Ya pasti happy lah. Gitu. Apalagi kalau kalian memang udah dikenal sebagai food vlogger yang setiap bikin konten yang nonton ratusan ribu gitu. Berarti yang perlu dikeluarkan budgetnya setidaknya ada di nominal 250.000. Matel 100.000 view bakalan muncul. Keren nggak kira-kira? Keren pasti. Brand happy nggak? Happy pasti. Kalian keren nggak? Keren karena kalian tahu caranya. Gitu. Tapi ya kalau misalnya modal kalian udah di 250.000 untuk ads saja, berarti ya otomatis setidaknya memiliki rate cut yang lebih gede. Misal di 600.000 gitu. Nanti 350.000-nya bisa kalian kantongi. Gitu. Kita kembalikan lagi. Udah kayak gitu. Terus misalnya aku berarti kalau gitu mau menargetkan per view-nya aja. Ya udah, kalau target per view-nya kalian bisa gantinya di sini. Target per view-nya aku misalnya mau sekali posting dapat 75.000. Soalnya ini angka kesukaan aku. 75.000. Nah, berarti total budget ads-nya kamu harus ada di 187.500 ya, kurang lebih kayak gitu. Tergantung kalian mau seperti apa, mau nyobain apa enggak, atau trial-trial aja, atau bahkan sebetulnya ini kalau disebar di Indonesia, itu bakal lebih luas lagi.
lebih bisa lebih tinggi lagi view-nya, tergantung kalian. Intinya nanti di dashboard kalian ketika orang lihat profile Instagramnya, setiap bikin konten yang nonton puluhan ribu, minimal 20.000 gitu. Padahal 20.000 cuma budgetnya 50.000 aja. Sebulan, anggap aja kalian seminggu ini deh, seminggu 3 kali. Jadi seminggu 3 kali makan di restoran gitu. Seminggu 3 kali, modalnya dari resto bayar ke kalian 200.000, kalian habis gitu ambil 50.000 untuk ads dan 150.000-nya untuk kalian sendiri, berarti 1 bulan kalian dapat 450. Satu pekan 450.000. Nanti kalau misalnya 1 bulan, ya berarti udah dapat 1.800.000. Kerjaannya makan-makan. Atau ya ditawarkan aja. Nanti kalau misalnya kamu bayar aku misalnya di 500.000, nanti aku pastikan dapat view-nya 50.000 gitu. Jadi ini 50.000. Modalnya kalian 125 ya kan, 125 berarti 375 ya bisa dikantongin, terus setiap minggu bisa dapat 3 kerjaan ya kan, visit-visit gitu sebulan. Tapi itu kan cara curang ya, sebetulnya masih banyak lagi yang menjadi faktor kalian berhasil sebagai food vlogger. Tentunya nggak cuma kayak gini aja ya, ini cuma pemikiran aja. Udah gitu aja, ini video yang panjang. Kalian kalau nonton sampai akhir, kalian sudah gitu aja. Next kita bakalan bahas apa lagi yang kita hitung. Masih nyeser. Udah gitu aja. Layout. Peace. Silahkan subscribe.